Setelah tiba di tujuan, Arjuna mendekati babi hutan yang mati tersebut. Ternyata di situ panahnya ada dua. Anak mata panah yang tertancap ada dua dan di tempat yang sama. Dan di dekat babi hutan yang mati tersebut ada seorang satria yang tengah berdiri memegang gendewa. Dan pria tersebut mengaku bahwa dialah yang membunuh babi hutan tersebut dengan panahnya. Arjuna bersikeras bahwa dirinya lah yang memanah babi hutan tersebut. Keduanya pun bertengkar, memperebutkan siapa yang tadi berhasil menewaskan babi hutan. Satria tadi tidak mau mengalah. Satria tidak dikenal ini membuat jengkel, dan Arjuna sampai naik darahnya, marah-marah, sehingga terjadilah perkelahian di antara keduanya. Perkelahian tersebut demikian seru. Dua orang pria terlibat dalam suatu perkelahian dengan kemampuan, dengan ilmu yang sama-sama tinggi dan sama-sama sakti. Tetapi setelah sekian lama berkelahi, pergulatan terjadi. Satria tak dikenal tersebut lama-kelamaan merasakan dirinya akan kalah melawan Arjuna. Dan pada saat itulah dia mencoba melompat untuk melarikan diri. Tetapi Arjuna dengan sigap segera memegang kedua kaki satria tersebut supaya jangan melarikan diri. Walaupun satria tadi berhasil menjambak kepala Arjuna sehingga sorban Brahmana yang berada di kepala Arjuna terlepas, sehingga rambut Arjuna pun terurai. Arjuna sudah sedemikian marah kepada satria tersebut dan siap untuk membanting satria tersebut ke tanah. Namun pada detik itu tiba-tiba sang satria berubah wujud menjadi seorang dewa, yaitu Batara Guru, Batara Siwa. Sesuatu yang luar biasa. Dewa setinggi Dewa Siwa ternyata menjelma di hadapan Arjuna, menyebabkan Arjuna dan dua punakawan melakukan sembah kepada Dewa Siwa yang baru saja menjelma. Dewa Siwa dengan anggun dan berdiri dengan suara kebapakan menyatakan bahwa Arjuna telah selesai dalam tapanya dan berhak mendapatkan senjata yang sangat dinantikannya, yaitu panah Pasopati. Bersamaan dengan itu juga Dewa Siwa pun menganugerahkan panah Pasopati kepada Arjuna, dan kemudian Dewa Siwa menasehati Arjuna. Ini kita lihat Dewa Siwanya, tanda bahwa dia seorang dewa sudah jelas. Ini yang ada peraba, cahaya memancar kemana-mana. Dia membawa syamara, teratai kuning, teratai merah, dan dia membawa sangkar. Dinasihati oleh Dewa Siwa agar Arjuna harus membanteras angkara murka yang ditimbulkan, yang disebabkan oleh Niwata Kawaca. Kahyangan harus diselamatkan. Untuk pekerjaan tersebut Arjuna disarankan oleh Dewa Siwa supaya meminta saran-saran dan pesan dari Dewa Indra. Maka Arjuna pun turun dari Gunung Indrakila, dan dia dengan ditemani Dewi Supraba, bidadari tercantik di kahyangan, keduanya pun langsung menghadap Dewa Indra. Dewa Indra di kahyangan menerima mereka berdua, Dewi Supraba dan Arjuna.
Dewa Indra menyarankan kepada Arjuna agar berhati-hati. Niwatakawaca bukan seorang raksasa biasa yang dengan mudah dapat dikalahkan. Dia adalah seorang raksasa yang teramat sakti, yang bahkan para dewa pun tidak akan mampu menghadapinya. Untuk itu, Dewa Indra menyarankan agar melakukan muslihat kepada Arjuna dan Dewi Supraba untuk mencari kelemahan dari Niwatakawaca tersebut. Apa sebenarnya kelemahan Niwatakawaca? Apabila diketahui kelemahannya, pada titik itulah Niwatakawaca akan diserang nantinya. Maka berangkatlah Arjuna dan Dewi Supraba menuju ke kediaman Niwatakawaca. Mereka berangkat, tapi sebelumnya Arjuna dan Dewi Supraba sempat mampir di suatu pesanggerahan, di suatu tempat di mana banyak bidadari yang ditawan oleh Niwatakawaca. Para bidadari tersebut akhirnya senang sekali berjumpa dengan Dewi Supraba dan Arjuna, dan Dewi Supraba menyarankan pada mereka untuk tetap sabar menanti saat yang baik untuk lepas dari penderitaan di dalam tawanan Niwatakawaca. Dan mereka sangat gembira sekali mendengar kabar baik tersebut, bahwa sesaat lagi, tak lama lagi mereka akan bebas dari penderitaan sebagai tawanan yang dilakukan oleh seorang raksasa mahazalim bernama Niwatakawaca. Dari tempat tawanan para bidadari tersebut, Arjuna dan Dewi Supraba meneruskan perjalanan menuju tempat kediaman Niwatakawaca. Sebelum sampai di tempat persemayaman Niwatakawaca, Arjuna menggunakan aji panglimunan untuk menghilangkan dirinya. Dia jadi tidak terlihat. Digunakan Arjuna siasat tersebut untuk mendengarkan nanti apa sebenarnya kelemahan dari Niwatakawaca. Karena kelemahan Niwatakawaca tersebut nanti akan dikorek dan digali oleh Dewi Supraba, wanita yang memang sangat diinginkan dimiliki oleh Niwatakawaca. Maka Dewi Supraba pun mulai melakukan tugasnya. Dengan gaya jinak-jinak merpati, dengan gaya yang genit dan mendayu-dayu, kemudian Dewi Supraba pun melancarkan serangannya. Niwatakawaca pun terhanyut oleh rayuan-rayuan tersebut, sehingga keluarlah kata-kata gombal yang sebenarnya hanya bisa dikeluarkan oleh seseorang yang jatuh cinta atau mabuk cinta kepada seseorang. Pada saat yang tepat pun Dewi Supraba melancarkan serangan intinya, yaitu apa sebenarnya kelemahan Niwatakawaca. Tanpa sedikit pun ragu, Niwatakawaca yang tengah mabuk kepayang menceritakan bahwa kelemahan dirinya adalah pada langit-langit mulutnya. Pada bagian itulah dia memiliki kelemahan. Berbagai senjata yang dilemparkan musuh ke arahnya tak akan mempan. Panah tak mempan. Bahkan senjata apapun tak mungkin mempan menghantam tubuhnya, kecuali pada bagian langit-langit mulutnya. Mengetahui rahasia tersebut, Dewi Supraba bermuslihat ada keperluan dari meninggalkan tempat tersebut. Dia berjanji hanya sesaat, dan Arjuna pun mendengarkan pengakuan Niwatakawaca tersebut. Sekarang menjadi mafhum
bahwa kelemahannya memang ada di suatu tempat yang amat tersembunyi. Ternyata Dewi Supraba bukan melakukan suatu keperluan tertentu untuk meninggalkan Niwatakawaca. Dewi Supraba justru lari ke arah pintu gerbang menemui Arjuna yang sudah menunggu di situ. Hal tersebut disadari oleh Niwatakawaca, membuat Niwatakawaca pun murka, merasa dirinya dikhianati oleh sang bidadari. Maka Niwatakawaca pun memerintahkan menghimpun para prajuritnya saat itu juga dan memerintahkan mereka untuk menangkap dan membunuh kedua orang tersebut. Pasangan tersebut telah melakukan pengkhianatan dan Niwatakawaca sangat geram, sangat murka dengan kejadian tersebut. Merasa dirinya sebagai seorang maharaja yang sangat dikdaya dikhianati dengan sia-sia, dengan begitu saja oleh seorang wanita yang justru sangat dia inginkan memilikinya. Dia perintahkan para prajuritnya untuk menangkap hidup-hidup kedua orang tersebut dan terjadilah perang di Kahyangan. Ratusan prajurit Niwatakawaca semuanya berlari ke arah Arjuna dan akan membunuh Arjuna. Para prajurit tersebut berlomba-lomba ingin menjadi yang pertama berhasil membunuh Arjuna. Namun Arjuna pun bukan satria sembarangan. Ia adalah seorang satria yang sangat tangguh, yang disegani kawan dan lawan. Sehingga Arjuna pun dengan sangat mudah menjatuhkan mereka semua. Dengan gendewa dan panahnya yang luar biasa tersebut, bertumbanganlah para tentara raksasa ini di hadapan Arjuna di medan perang tersebut. Dan pada saat yang tepat, Arjuna pun mengambil ancang-ancang pada suatu posisi yang baik. Dan kemudian ketika ia melihat Niwatakawaca, Arjuna pun melepaskan anak panahnya. Dan anak panah tersebut tepat mengenai langit-langit mulut Niwatakawaca. Niwatakawaca pun tumbang dan tewaslah sang Maha Angkara Murka tersebut. Tewasnya Niwatakawaca berarti adalah Kahyangan selamat dari Angkara Murka. Kahyangan tidak jadi hancur, Kahyangan tetap berdiri seperti dulu. Maka para dewa pun bermurah hati menganugerahi Arjuna dengan hadiah istimewa, yaitu Arjuna boleh menikah dengan 7 bidadari. Mulai bidadari yang pertama, Bidadari Supraba, Dewi Bilotama, dan bidadari lainnya. Diadakanlah pesta besar-besaran di Kahyangan, dan Arjuna pun tinggal 7 hari di Kahyangan untuk berkumpul bersama istri-istri tersebut satu demi satu, seorang demi seorang. Menikahnya Arjuna dengan 7 bidadari, itulah yang disebut Arjuna Wiwaha atau Arjuna menikah. Demikian kisahnya. Sobat budaya, kisah Arjuna Wiwaha dapat kita temukan berupa relief di Candi Kedaton di kaki Gunung Argopuro, Probolinggo. Juga dapat kita temukan di Candi Jago, Tumpang. Juga dapat kita temukan di reruntuhan sebuah candi di Gunung Penanggungan. Dan yang paling panjang ceritanya dapat kita temukan sebagai relief di Candi Surawono Kediri. Kisah Arjuna Wiwaha
yang digubah pada tahun 1030, 9 tahun setelah Airlangga menduduki tahta kerajaan Kahuripan, itu sangat populer pada zamannya. Demikian juga kisah tersebut sangat populer pada zaman Majapahit, pada zaman Singosari, juga pada zaman Majapahit. Tidak heran jika candi-candi pada zaman Singosari dan Majapahit pun tak urung menempelkan kisah tersebut sebagai relief di candi-candi mereka. Kisah Arjuna Wiwaha adalah kisah abadi yang merupakan salah satu kekayaan dalam khasanah sejarah sastra Indonesia. Terlalu sayang bila kita lewatkan, dan terlalu sayang bila tidak kita ketahui kisah tersebut. Sobat budaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai karya para leluhurnya. Salam Sobat Budaya dari Gubuk Wayang. Kita ucapkan terima kasih.